Yo guys, jumpa lagi dengan gue Andreas Tobing di YouTube channel gue yang seperti biasa di sini kita akan bahas seputar investment khususnya di kripto ya, dari fundamental, technical semua bakal kita bahas ya. Dan hari ini khusus juga gue bakal jawabin Q&A dari kalian semua ya. Oke guys, langsung aja gue akan start dengan Bitcoin terlebih dahulu ya. Kalian bisa lihat di sini on Bitcoin ya, tidak banyak hal yang menarik ya. Kalau untuk Bitcoin ya, tidak banyak hal yang menarik. Kalian bisa lihat movementnya boring sekali ya, rejected di area sini yang seperti gue bilang, gue pernah mention, I think ini adalah local top untuk Bitcoin ya, di 48 sampai 50, dan gue expect dari sini Bitcoin akan down sampai at least ke 30 sampai 35 ya. Ini udah beberapa kali gue bahas juga dari tahun lalu, dari Maret bahkan ya. Jadi kayak gue masih stick dengan plan gue ya, menurut gue, dengan analisa gue maksudnya. Menurut gue masih sama ya, ini tapi gini ya, gue bukan bilang ini 100% pasti ya, nggak, siapa sih yang tahu kayak gitu, nggak bisa ya. Ini akan invalid tentu jika Bitcoin ada daily candle yang close di atas ini ya, di atas area 48 ini. Nah, daily candle full body close ya. Sampai itu belum terjadi, maka menurut gue ini masih valid. Oke, jadi simpel sekali ya. Tapi apakah semestinya kita harus panik gitu ya? Chill ya. Menurut gue seperti yang gue berkali-kali mention, kalian harus punya outlook, game plan untuk long term investment terlebih dahulu ya, baru mungkin kalian ada alokasi trading ya, karena long term gue masih sangat bullish ya. Kasarnya gini, Bitcoin bisa aja balik ke 30 bahkan lower ya, bahkan lower ada chance-nya ya, walaupun kecil ya, walaupun ada chance Bitcoin bisa balik lower dari 30 sebelum Bitcoin halving, tapi gue masih akan sangat-sangat bullish ya, itu nggak akan berubah, gue masih akan sangat-sangat bullish long term on Bitcoin ya, malah itu menurut gue akan jadi great opportunity untuk kita bisa swipe ya, untuk kita bisa masuk lagi ke market gitu. Kalian aja Bitcoin ini kayak movementnya, kalian bisa lihat ini sort of like bear flag, kalian bisa lihat di sini ya. Cuman kayak menurut gua ini kan 4 hour dan gua nggak terlalu tertarik charting juga untuk Bitcoin. Sedangkan untuk Ethereum ya, Ethereum ini teman-teman bisa lihat ini area yang dimana kalau teman-teman lihat di video terakhir gue kayak share di Telegram juga ya, kalau gue nggak salah ingat ya. I think Ethereum akan koreksi balik dulu ke area sekitar sini 2300 sampai 2400-an sebelum akhirnya kita continue sampai ke first target gue di 3000 terlebih dahulu ya. Dan ketika movement ini terjadi, ketika sudah tap in sini, menurut gue ini akan jadi great long opportunity. Dan disclosure, gue masih hold long position gue loh ya, udah lama, itu udah hampir sebulan gue masih hold ya. Jadi kayak kalau misalnya masuk sini, I think this will be a good opportunity and target gue adalah di sini. Dan ketika kalau memang ini terjadi, menurut gue mini alt season akan terjadi seperti yang gue udah mention juga di video sebelumnya ya, mini alt season akan terjadi. Dan kita akan ngelihat Ethereum beserta ekosistem di Ethereum sangat possible untuk naik gitu ya, untuk gimana ya, mini alt season lah gue bilang gitu, kayak alt season tapi bukan yang sesungguhnya gitu loh ketika ini terjadi movementnya gitu. Jadi kayak analisanya masih sama, di mana Bitcoin sudah mencapai local topnya, dan habis itu para traders investor ini pada TP di Bitcoin, mereka take profit dari Bitcoin, makanya kita bisa lihat clear rejection gitu ya dari area 48 itu. Kita bisa lihat jelas sekali itu distribusi, area distribusi ya, maksudnya trader investor pada buang barang di area situ. Kemarin triggernya adalah Bitcoin spot ETF ya, kalian bisa lihat sendiri ketika spot ETF approve, jebret naik 49 terus langsung dibanting lagi ya, kita bisa lihat itu area distribusinya ya. Jadi ketika itu terjadi, menurut gua sekarang yang sangat possible untuk terjadi adalah justru kita berrotasi ke alts ya. Jadi para traders itu TP Bitcoinnya pindahin ke Ethereum, pindahin ke alts lain. Makanya kalian bisa lihat alts ada beberapa yang sudah move. Walaupun lu jangan ngarap kayak Solana gitu ya, itu kan udah terlalu hype sekali ya. Jadi kayak menurut gue itu bukan pilihan yang oke gitu loh untuk ditradingkan. Tapi ya regardless lah ya, gue nggak akan terlalu memaksa atau mau ngebahas untuk trading setup gitu ya, karena again guys ya, menurut gue trading itu high risk high reward ya. Jadi kayak kalian itu harus punya conviction yang sangat tinggi untuk trading, karena jangan sampai kalian masuk ke banyak trade dan ujung-ujungnya berakhir dari 10 trade kalian kalah 5 menang 5, dan ujung-ujungnya kalian ya at the end tetap rugi gitu loh. Maksudnya kayak gue sekarang, gue trade satu aja Ethereum, itu pun udah gue buka sebulan, tapi gue punya conviction gitu. Makanya kayak
Gue pengennya intinya ya trade ya profit lah. Gue nggak mau banyak-banyak trade, kejar sebanyak-banyaknya uang, ujung-ujungnya wreck ya. Itu buat gue percuma ya. So guys, untuk Ethereum outlookku masih sama, tap in sini and then continue sampai 3000 terlebih dahulu ya. Tapi ya gue bukan bilang ini pasti kejadian. Jika ternyata ada daily candle yang close di bawah sini, sekali lagi itu akan jadi confirmation bahwa gagal ya. Out seasonnya nggak dikasih sama market ya. Gue switch ke daily chart dulu ya, biar lebih enak lihatnya. Buset nih internet gua, ya ampun. Nah, kayak gini ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini sebenarnya movementnya masih bagus sekali, masih cakep sekali ya. Ini kita bisa lihat initial breakout-nya, jebret ya. Habis itu konsolidasi dulu di sini. Begitu sentuh area ini akan continue untuk naik lagi sampai ke first target 3000 ya. Itu outlook gue untuk Ethereum ya, masih sama, masih belum berubah sama sekali gitu ya. Nah, untuk selain Ethereum ya, probably yang gue udah pernah bahas juga ya, menurut gue layer 2 sangat possible rotasi berikutnya ke situ dan yang lainnya gitu ya. Kira-kira kayak gitu sih guys untuk outlook market Bitcoin ya. Jadi kayak gue sekali lagi ya, advice nomor satu gue, bukan advice lah ya. Kalau gue boleh memberi pendapat dan ini yang gue pribadi lakukan ya. Menurut gue nomor satu, I think kalian semua sebaiknya paling better stay away lah dari trading. Gak usah terlalu trading, santai aja. Kalian tuh punya outlook long term and invest for long term aja gitu. Santai aja, gak usah kayak kalian harus apa ya, kalian ngelihat tiap hari buka chart ada yang naik 30%, naik 40%, kalian ngerasa ketinggalan, terus kalian berusaha sekeras mungkin memprediksi mana yang akan naik berikutnya, kalian mau jump in into semua trades, ujung-ujungnya wreck gitu ya. Percayalah, itu ujung-ujungnya wreck menurut gua gitu. Kayak lu nggak akan bisa nail every local top, local bottom, nail every move, nggak akan bisa, nggak mungkin bisa. Kayak lu dewa sih kalau bisa kayak gitu sih ya. Gue yang subscribe sama lu, karena menurut gue itu terlalu sulit gitu. Gue aja sekarang memilih untuk ya clear, maksudnya gini ya, lebih baik lu punya clarity aja, lu punya kayak outlook yang sangat baik, sangat panjang, lu punya plan yang jelas, strategi yang jelas, dan lu tahu in between harus ngapain aja, ketimbang kayak kalian berusaha untuk trade terus gitu ya, ujung-ujungnya wreck gitu, ngapain ya. Itu outlook gue untuk Ethereum. Oke. Nah, sekarang seperti yang gue udah janji, ya gue akan coba membaca pertanyaan-pertanyaan dari kalian, karena ini jarang banget ya gue lakukan. Tapi kali ini gue mau baca mungkin 10 pertanyaan kali ya untuk kalian semua yang dari atas ini, dan gue akan jawab-jawabin semua, dan gue harap ini bisa jadi satu sesi yang menarik juga ya. Jadi nanti setiap video gue akan ada pertanyaannya. Tapi gue bahas yang pertanyaan aja ya. Gas PP, info airdropnya Runes. Oh, Runes ya, Runes yang di. Oke, gue bahas dikit ya mengenai Runes ya. Nih, kalian bisa lihat Runes itu websitenya runealpha.xyz. Ini akun Twitternya, by the way, kalian bisa lihat Rune Alpha ya, ini akun Twitternya dia, dan ini websitenya dia, Rune Alpha ya. Rune ini kan pernah gue bahas ya, karena seperti yang teman-teman tahu, gue kan pernah waktu itu ke Taipei, dan gue waktu itu pertama kali juga gue dengar explanation mengenai runes ini ya, mengenai this chain ya. Jadi ini kan sebenarnya chain di dalam Bitcoin gitu ya. Ya technically kayak layer 1, cuman dia itu klaim kalau misalnya rune ini akan jadi yang paling advance lah secara teknis gitu dibanding you name it, dibanding Segwit, Taproot, terus dibanding BRC, semua dia akan jauh lebih advance. Bahkan dibanding ERC ya, dibanding ERC chain dia akan lebih advance gitu ya. Tapi ya we'll see ya. Ini udah live ya, dan dia sih akan launch ya. Gue cuma bisa bilang kayak gini, dia akan launch nanti ketika bersamaan dengan Bitcoin halving ya. Jadi di tanggal dimana Bitcoin halving terjadi, dia juga akan launch native tokennya gitu. Nah, tapi apakah dia ada airdrop atau apa, gua kagak tahu ya. Bener, gua nggak tahu. Maksudnya ya kalian follow aja di sini untuk kalian mau tahu apa lengkapnya ya, untuk kalian mau tahu info-infonya gitu ya. Mungkin kalian bisa cek di sini di rune sini gitu. Dan ini tuh sesuatu yang udah di-mention sama CT-CT. Sebenarnya gue nggak bilang CT besar ya, karena kalau kalian lihat di sini tuh nggak banyak yang follow dia gitu. Ini tuh kayak masih satu segmen yang sangat sangat spesifik, karena ini tuh sesuatu yang ya baru ya mungkin ya, karena ya gue juga nggak tahu lah. Gue nggak mau terlalu
apa ya, overhype dulu sama kalian, tapi karena ada yang nanya aja, jadi ya gue jawab dulu gitu, kira-kira gitu ya. Tapi saran terbaik adalah to not make any move terlebih dahulu ya, nggak usah make any move lalu santai-santai aja, not make any move terlebih dahulu, santai dulu aja, chill ya. Oke. Info airdrop, oke itu gue balas. Cok Inu gimana? Nah, kalau Cok Inu ini kan meme di Avalanche ya, meme di chainnya Avax ya. Gue jujur nggak tahu apakah gue nggak bisa ngebet apakah apa Avax akan punya perform yang sangat baik, gue nggak tahu. Tapi yang jelas kalian udah lihat lah Solana ini hype-nya udah ngawur banget ya, udah banyak meme yang kayak bener-bener performnya tuh gila banget. Kayak Weave itu yang baru launching kan di futuresnya Binance ya, Weave. Terus udah gitu gue lupa Bong ya udah jelas lah ya, terus Mairo kalau gue nggak salah, terus ada Analos kebalikan Solana ya, walaupun kan drop tuh, cuman pada dasarnya gini guys ya, ini kalau gue udah pernah mention kayak beberapa kali ya, menurut gue ya ini suka nggak suka ya, suka nggak suka ya, tapi pada dasarnya ya layer one itu akan apa ya, bener-bener bisa naik jika banyak meme yang launch di situ gitu loh, ngerti kan? Karena meme itu kan pada akhirnya akan increase utility daripada native tokennya gitu. Karena kan ketika dia launching pairing kayak lu ngomong Wave semua itu kan awal-awal launching pairingnya Solana, dia harus provide liquidity ya pasti menggunakan Solana, sehingga itu akan increase utility daripada native tokennya gitu. Makanya kayak apa ya, gue jujur ngelihat Solana ini punya peluang yang sangat baik untuk bisa bahkan break all time high-nya ya di next cycle ya. Tapi we'll see ya, we'll see, we'll see. Gue juga lagi berharap ICP juga launch banyak meme jujur aja gitu. Kayak karena ya udah bukan rahasia lah ya kalau meme itu yang akan jadi penggerak daripada market gitu. Karena meme itu yang create apa ya, psikologi FOMO yang bikin retail pada masuk. Karena retail itu kan jadi gini, menariknya ya psikologi retail ya, kenapa meme bisa efektif untuk retail gitu. Karena gini guys, pada dasarnya retail ini punya psikologi yang terbalik sama para whales, para investor gitu. Karena gini, nih ya, kalau investor sejati yang bener, yang ngerti game plan, yang belajar, yang research gitu, yang buang waktu untuk research, mereka itu justru akan entry ketika semua orang panik gitu, ketika market down, merah gitu, mereka akan entry gitu loh, karena mereka punya conviction. Sedangkan retail itu enggak, justru retail itu entry secara panik ketika apa? Ketika green candle lagi naik gila-gilaan baru kalian pada panik entry. Gue udah buktiin itu semua ya di 2022 gitu ya, pertengahan sampai akhir ketika Luna crash semua gitu ya, terus terakhir FTX gitu ya. Gak ada yang apa ya, konten-konten gue mengenai kripto kan gue masih apa ya, gue terus menerus konsisten bikin konten di TikTok kan. Nah, itu tuh jauh lebih sepi gitu. Tapi lately like kuartal 4 lah ya, khususnya kuartal 4 di tahun kemarin, wah gila, stats gue tuh, weekly stats gue tuh selalu tembus 1 juta loh, weekly stats gue ya di TikTok gitu. Jadi kayak viewersnya itu selalu tembus di atas 1 juta per week gitu. Means apa? Gue merasa, gila, giliran market naik baru pada hype semua nih. Gue lihat baru kayak banyak kreator-kreator kripto juga yang bermunculan. Nggak masalah, gue sih happy-happy aja. Gue sih apa ya, yakin semua punya marketnya. Dan gue tuh tipikal yang, lu tau sendiri ya, gue nggak suka saling serang gitu. Ngapain sih? Ya gue yakin semua orang punya rezeki, punya market masing-masing. Gue cuman fokus sama kalian dan konten gue aja gitu. Jadi apa ya, itu kayak satu psikologi yang memang selalu terjadi lah di retail gitu. Jadi kayak ya gitulah. Tapi kalau specifically Cok Indo gimana, gue nggak tahu jujur. Karena gue nggak ngikutin Avax Chain, gue nggak terlalu ngikutin, gue nggak ngulik, gue nggak pelajarin banget Avax Chain ya. Terus bikin ini apa nih, Bang, bikin konten dong kemungkinan TP Bitcoin di harga berapa dolar yang paling 99% pasti tercapai. Wah, lu nyuruh gue jadi dukun nih namanya. Mana tahu ya, gue nggak tahu ya. Gue safe to say gue nggak tahu ya. Tapi gini, kalau lu tanya gue target gue untuk Bitcoin untuk next cycle di berapa, 100.000 US dollar itu target gue ya untuk Bitcoin. Tapi sekali lagi, gue kan udah pernah mention ya sama kalian kalau in my personal opinion ya,
gue udah mencoba berbagai metode lah untuk bisa memprediksi ya pergerakan harga kripto gitu. Dari technical analysis, pakai Fibonacci, Elliott Wave, udah gitu kalau dari misalnya kita ngomong project gitu ya, non Bitcoin ya, kita ngomong tokenomics, fundamental, bandingin dengan kompetitornya. Cuman I think menurut gue pribadi yang paling make sense, yang punya tingkat akurasi paling tinggi, sekali lagi ya, ini pendapat pribadi ya, yang punya tingkat akurasi paling tinggi dan paling make sense adalah ya kamu exit sekitar 1,5 tahun setelah halving, that's it ya, itu menurut gue paling make sense dan cukup akurat gitu. Jadi kan kalau misalnya halving adalah di April ini ya, tiga bulanan lagi bakal Bitcoin halving terjadi, dan biasanya itu makro topnya itu akan terjadi sekitar 1,5 tahun setelah Bitcoin halving. Makanya gue bilang ketimbang kita sibuk menentukan target TP harga ya, TP maksudnya harga misalnya kalau udah 100.000 nih baru TP 150-200, menurut gue itu faktor errornya terlalu banyak gitu loh, ngerti kan? Kayak celah errornya terlalu banyak kalau based on harga. Tapi nomor satu menurut gue yang paling make sense adalah kita berdasarkan timing ya. Kapan sebetulnya market sudah sangat mature, kapan sebetulnya peak psikologi dari market sudah mulai panas gitu ya. Ya disitulah kita exit sebaiknya, kira-kira gitu ya. Jadi tapi tenang aja guys, kalau kalian follow YouTube gue ya, kalau kalian follow konten-konten gue pasti bakal update terus sama kalian ya. Jadi make sure untuk follow dan subscribe, nonton aja semua video gue pasti terus-menerus update, tenang aja ya. Dari setelah ETF approve, gak yakin kalau Bitcoin bakal balik ke bawah 40k lagi, paling rally panjang sampai halving. Nah, again guys ya, ini personal opinion, sekali lagi bisa aja gue salah, bisa aja yang terjadi apa yang Arlan Geonet ini sampaikan ya. Gue basically kalau yang terjadi kayak gini gue happy aja, karena kan you tahu gue udah akumulasi dari tahun lalu gitu loh, jadi gue udah punya barang ya. Jadi kalau misalnya ternyata dikasih ya naik terus ya, gue happy aja, gue nggak ada masalah dengan ini gitu. Cuman yang gue sampaikan ini pure objektif ya, sangat-sangat objektif. Gue udah pernah explain dengan sangat detail mengenai kenapa gue punya analisa Bitcoin berpeluang untuk balik ke 30 lagi ya, bahkan ada chance untuk below gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Ada chance ya, peluang ya. Tapi sekali lagi yang terjadi nanti seperti apa, apakah akan dikasih sama market, nggak ada yang tahu men, nggak ada yang tahu ya. Makanya menurut gue semua analisa itu sifatnya probabilita ya. Kalau lu berpikir analisa gue 100% pasti akurat, dan kalau nggak bener lu maki-maki gue, ya lu yang nggak dewasa berarti gitu loh, ngerti kan? Kalian yang masih secara mental kalian belum punya mental investor gitu, kalian masih kanak-kanak dan kalian masih mungkin punya mentalnya gamble gitu loh, ngerti kan? Gue ngerti bener yang namanya semua analisa, siapapun itu yang analisa, mau siapa kayak lu ngomong sampai CT luar yang jago-jago gitu ya, analisa itu semua sifatnya probabilita gitu loh. Nggak ada yang kayak punya tingkat akurasi, punya tingkat nggak ada satu analisa yang punya nilai kepastian gitu. Mana ada sih gitu loh. Jadi gue pun punya berdasarkan analisa gue pribadi, menurut gue meyakini Bitcoin punya peluang yang cukup besar untuk bisa revisit area 30 bahkan lower gitu loh. Menurut gue peluang, sekali lagi ya, peluangnya sangat besar in my personal opinion gitu. Tapi bisa nggak nanti yang terjadi sebaliknya? Ya bisa aja gitu loh. Jadi tapi kita lihat ya sama-sama ya gitu ya. Teman-teman tahu lah, gue kan juga udah dari 2021 akhir ya. Kalian kalau nonton konten gue di YouTube, cek aja history ya, 2021 akhir. Terus di TikTok, gue bilang waktu di 60-an gitu, 50-60-an Bitcoin bakal balik ke 20.000 lagi gitu. Gue pure baca chart aja gitu. Waktu itu gue dihujat setengah mampus gitu ya. Waktu itu sampai wah, hujat setengah mampus, tapi kan gue nggak peduli ya. Gue bikin konten aja gitu. Lu percaya atau nggak sama gue nggak pusing gitu. And then yang terjadi balik ke 20 ya. Begitu peristiwa Luna Crash baru pada balik lagi gitu. Tapi apakah gue reclaim dan kayak tuh kan udah gue bilangin, ngapain, gue juga nggak gitu loh, ngerti kan? Lu nggak pernah lah nemuin konten gue yang kayak gitu loh, kayak gue udah bilangin gitu. Gila, gue bukan kayak kayak YouTube personality, enggak gitu, karena memang karakter gue nggak gitu. Gue tahu betul analisa itu tuh selalu punya celah error gitu, selalu punya ruang untuk salah gitu. Makanya kalaupun bener analisa, gue selalu consider hoki gitu loh, beruntung aja ya.
link chat Telegram. Ini kalian bisa temuin di description ya. By the way, gue promosi satu hal dulu ya. Itu kan gue punya TikTok series ya, yang berisi seluruh analisa lengkap gue tentang crypto market ya. Mulai dari Bitcoin, semua narasi di tahun 2024, semualah gue bahas di TikTok series gue yang gue udah berkali-kali mention juga. Kalian bisa beli di TikTok ya. Di TikTok kalian ke profile gue, terus ada bagian series di situ, kalian bisa buy di situ. Dan semua yang udah beli, kalian bisa DM gue, entah di Instagram atau di TikTok, bebas ya. Nanti admin gue yang akan masukin kalian ke Telegram channel private. Di Telegram channel private itu, gue akan bagi-bagiin more insights ya tentunya ya. Tapi please be remind ya, gue di situ nggak bakal yang kayak nuntun kalian kayak apa ya? Karena gini, em, gue tuh udah di apa ya? Gue bukan bilang gue jago lah ya, tapi kasarnya gini, kalau kalian masih sangat pemula, gue nggak punya waktu untuk nuntunin kalian belajar top up wallet gitu-gitu, nggak mau gue gitu loh. Gue lebih prefer kasih general outlook aja gitu ya. Tapi kalian bisa Q&A sama gue di situ bebas ya, gue pasti jawab. BlackRock ingin membeli harga murah, kejauhan ke sana kejauhan. Tapi bebas ya, menurut gue semua teman-teman boleh punya pendapat, gue respect dan gue nggak ada masalah sama pendapat kalian. Next target price Arbitrum sebelum halving Bitcoin, sekali lagi ya, kalau lu tanya gue target price, menurut gue nggak pernah mau ngasih target price ya. Apalagi di crypto yang baru launching di bear market kayak Arbitrum ya. Lu ngasih target price sekian, 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 dasarnya apa? Sulit banget menurut gue, kayak Solana gitu ya. Solana gue inget banget ya. Solana tuh salah satu penyesalan terbesar gue inget banget. Karena Solana tuh gue pernah beli bahkan dari di bawah $10. Tapi gue di belasan dolar kalau nggak salah. Gue udah jual gitu loh. Itu di 2021 waktu itu. Karena gue pikir, wih udah naik 100% lebih gitu. Gue jual gitu. Karena gue pikir, wah ini udah kenceng banget naiknya. Lu lihat naik sampai 200 coy gitu. Jadi kayak menurut gue memprediksi timing kapan jual berdasarkan harga ya sulit ya. Better kalian itu, nah untuk alts ya, untuk di luar Bitcoin ya simple sekali ya. Biasanya rotasinya akan terjadi peak marketnya itu selalu kira-kira 1 bulan setelah Bitcoin peak. Simple gitu ya. Ini gue tunjukin contohnya ya. Kalian bisa lihat ini Bitcoin. Ini langsung gue buka chart aja ya, gue tunjukin sama kalian ya. Buset nih, internet gue lagi super 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 on. Oi. Alamak. Nah, ini by the way, kalau kalian mau tahu detail tuh gue udah bahas di series gue ya, gue udah ajarin semuanya ya. Jadi kayak you bisa nonton paling lengkapnya di situ gitu ya. Gue ganti logaritmik aja, kalian bisa lihat ya, ini peaknya Bitcoin kan di November, terus di sini di Desember 2017 ya. Kita pakai dua aja lah ya. Terus kita lihat Ethereum ya. Ethereum peaknya di mana, ini November, ini Desember, oke. Buset internetku. Nah, kita lihat Ethereum di mana? Oh, Ethereum nggak jauh beda, ini di November juga. Ntar lu, kok gue pakai Bitstamp sih? Nah, kalau Ethereum yang cycle kemarin itu memang di November juga. Nah, tapi kalau yang cycle sebelumnya itu kalian bisa lihat di Januari ya, di sekitar Januari. Jadi ada agak lagging ya. Tapi kalau kalian bandingin sama alts apa ya yang kayak di cycle sebelumnya yang perform gila gitu ya, Solana lah kita lihat ya, Solana, Binance saja gitu ya. Tadi kan Bitcoin itu di November, sedangkan Solana di mana? Oh, November juga. Jadi nggak valid deh omongan gue. Gue bandingin tuh sama yang kayak cycle sebelumnya gitu loh, kayak apa sih ini kripto lain ya, lupa gue. Aduh, tiba-tiba eh gue kehilangan kosakata nih semuanya. BNB ya, kita lihat apa ternyata gue yang salah lagi, salah semua. Kita lihat ya, oh iya bener lu di November, tapi memang ada juga teori yang bilang di Mei ini kan udah peaking ya sebetulnya ya, di November semua gitu. Kayaknya sedikit ya yang kayak lagging sampai ke ke Desember sebulan. Jadi kemarin ini di November juga double topnya. Matic, woi lama sekali kamu, ya ampun. Matic di Desember kan bisa lihat. Nih yang lagi hot banget kan Matic di Desember. Jadi basically kalau dari yang gue lihat sih alts itu biasanya agak lagging sebulan dari Bitcoin karena yang ada teori rotasi yang gue mention ya. Jadi kayak dari Bitcoin mereka TP rotasi dulu gitu. Jadi makanya kenapa ada kebanyakan malah justru mestinya itu di
di Desember, kira-kira gitu. Nah, itu sih sebetulnya guys. Apalagi ya? Satu pertanyaan lagi deh. Oke, apalagi nih? Eh, Anjir, mindset gue langsung buka. Oke. Oke, bukan pertanyaan. Coba kalau SEC nggak bikin ulah, menurut gua nggak sih. Oke, oke. Ah, udahlah ya, kayaknya kebanyakan nggak ada pertanyaan. Nah, intinya gitu ya. Jadi kalau kalian setuju nggak setuju dengan apa outlook gue nggak ada masalah, guys. Bener-bener nggak ada masalah ya. Gue sekali lagi yang gue selalu lakukan adalah gue cuman sharing thoughts gue secara terbuka dan biasa gue selalu menjelaskan dasar pemikiran, dasar analisa gue gitu. Karena kalau kalian udah follower lama gue, kalian tahu lah, gue tuh nggak suka sok tahu gitu, kayak wah prediksi A B C D, nggak gue banget gitu. Kayak gue tuh selalu mau ngelakuin sesuatu harus ada dasarnya ya. Kalaupun degen ya gue degen gitu, ngerti kan maksudnya? Kalaupun gue agak-agak gamble gitu ya, gue tahu gamble tuh gimana gitu. Tapi sisanya gue pasti on research gitu loh. Jadi gue nggak yang asal-asalan gitu kira-kira ya. So guys, itu aja untuk today ya. Kita ketemu di next video. Oke, bye-bye.